Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa'lam anna syai'an nafisa al-marghuba fihi yanqasimu ila ma yutlabu li ghairihi wa ila ma yutlabu li dzatihi wa ila ma yutlabu li ghairihi wa li dzatihi jami'an. Sudah ketemu? Halaman berapa? Halaman 23 bagi fotokopian. Kalau kitab halaman 12 kitab saya. Jadi kalau kitab beda cetakan biasanya beda halaman. Kita lanjutkan pembacaan kitab Ihya Ulumuddin. Jadi kata Imam Ghazali, sesuatu yang dicari walaupun sama, itu yang dicari itu biasanya punya kekhususan. Contoh, beliau memberikan prolog dulu. Contoh seseorang nyari ayam. Yang membuat ayam itu mahal apa? Satu, apanya? Ada yang karena suaranya, namanya ayam apa? Ayam pelung. Suaranya, dia bisa mahal tuh. Bahkan kadang-kadang harganya nggak normal bagi orang yang nggak hobi. Ayam biasa itu paling mahal paling 40.000, 150.000 lah. Tapi ayam pelung kalau punya suara bisa sampai ratusan juta. Kenapa dia bisa ratusan juta? Kenapa? Karena punya kelebihan. Bahasa Arabnya kelebihan itu namanya fadilah. Orang beli 100 juta ayam pelung karena ayamnya apa karena suaranya? Karena suaranya. Burung, saya punya jamaah, dia ternak burung, temennya tekukur apa? Perkutut. Sekali jual dia itu bisa sekali umroh. Satu burung perkutut bisa sampai 100 juta. Perkutut gede enggak sih? Itu dia berani sampai 200 juta beli perkutut karena apa? Karena suaranya. Karena burungnya apa karena suaranya? Ya burungnya kenyang juga kagak burung. Tapi karena dia punya suara, maka dia bisa harganya mahal. Bahasa Arab tuh namanya fadilah. Kalau kita pengen hidup baik di dunia maupun di akhirat, kita harus nyari fadilah yang sebesar-besarnya. Harus kita usahakan. Itu nanti dalam bahasa ilmu modern namanya spesialisasi. Ayam pelung spesialisasinya apa tuh? Yaitu suaranya. Burung apa tadi? Perkutut spesialisasinya apa? Suaranya. Maka orang kalau punya spesialisasi biasanya dicari orang. Bener nggak? Kalau dia bengkel, jangan jadi bengkel doang, tapi harus ada yang spesialisasi dia. Gitu. Kalau jadi orang, jangan jadi orang doang. Kudu punya apa? Spesialisasi. Kalau punya spesialisasi pasti dia dicari orang. Orang mengelambak, tapi kenapa orang datang ke situ? Minta doanya ke si anu, Karena apa? Karena punya spesialisasi. Bahasa Arabnya apa tadi? Fadilah. Fadilatun. Jadi kalau kita pengen hidup di atas rata-rata orang kebanyakan, kita harus punya fadilah, spesialisasi. Apa aja itu mau Pak? Kita tukang, jangan jadi kebanyakan tukang biasa doang. Harus punya spesialisasinya jadi tukang tuh. Jujurnya mungkin. Asal sana jujur dia mah. Oh, dicari orang karena apanya? Jujurnya. Atau kerjanya bagus. Saya pengen kenapa? Bagus kerjaannya. Tepat waktu dan seterusnya. Jadi semuanya nih kalau pengen hidup di atas rata-rata harus nyari spesialisasi. Kalau bahasa kerennya, kalau bahasa agamanya apa namanya? Fadilah. Tuh.
Nah, fadilah atau spesialisasi itu ada yang hakiki, ada yang idopi. Ini prolog-prolog nih, ini udah mulai ngaji beneran ini mah. Jadi yang namanya fadilah spesialisasi itu ada yang idofi, ada yang hakiki. Hakiki itu gimana? Hakiki itu spesialisasinya udah nggak ada tandingannya. Kalau orang ngomong misalnya ayam, yang kegambar tuh kalau ayam goreng apa? Yang pertama kali dulu, sebelum orang-orang pinggir jalan niru-niru, dari mana? Dari Amerika. Ya, fried chicken, Kentucky. Oh. Dia sampai sekarang ada ngelehin nggak? Walaupun orang udah kampung pada banyak bikin ayam goreng kayak begitu, tapi dia kemudian runtuh nggak? Nggak runtuh kan? Tetap aja dia berkibar. Sudah spesialisasi dia. Udah mereknya, kalau udah merek ayam begitu itu udah fried chicken, chicken fried chicken. Jadi sekali lagi itu yang begitu itu tuh hakiki. Ada yang idopi itu begini perbandingan. Kuda kemarin dijelaskan, kuda itu lebih utama dibandingkan kerbau, bener nggak? Tergantung. Ya, kuda lebih utama dibandingkan kerbau larinya. Coba kalau balapan kuda sama kerbau menang mana? Pasti menang kuda. Tapi kalau kuda sama kerbau, nih dopi namanya, dia tergantung kondisi. Kuda sama kerbau lebih utama kuda kalau larinya, tapi lebih utama kerbau kalau tenaganya. Kan belum pernah lihat kan kuda suruh ngeluku. Kenapa? Nggak ada tenaganya kuda mah, makanya nggak pernah pakai ngeluku. Kalau dipakai ngeluku pakai apa? Kerbau, karena tenaganya gede gitu. Jadi dalam pengajian ini nih, semua nih yang pernah ngaji nih, kalau pengen di atas rata-rata udah punya kelebihan spesialisasi. Dagang nasi goreng, jangan cuma nasi goreng doang, pikirin spesialisasinya apa gitu. Kalau pengen di atas rata-rata, nukang katanya kayak Mas jangan nukang doang, pikirin padilahnya, khususiatnya gitu. Ustadz jangan jadi ustadz doang, banyak ustadz mah, cari spesialisasinya, tukang wirid kayak apa, kayak tukang sembur kayak apa, kesono kenapa semburannya bagus, dicari orang nggak? Oh gitu. Kalau ustadz kebanyakan mah banyak orang asal nyuruh orang gitu. Jadi apa aja kudu punya spesialisasi. Bahasa sederhananya, bahasa Arabnya apa tadi? Fadilah. Tuh kan nasi goreng udah pikirin tuh gimana supaya orang tertarik gitu. Apa nasinya dikeriputin apa gimana gitu, supaya orang misalnya bumbunya enak atau gimana, itu mah udah kreatif kita sendiri. Nah setelah tahu begitu baru kemudian pengarang menjelaskan. Jadi gambaran tuh fadilah begitu. Jadi fadilah itu adalah tadi keistimewaan. Itu bisa anugerah Allah, bisa juga yang kita cari, kita bentuk sendiri. Emang sebuah terus hakikatnya semua bagi Allah. Nih misalkan Mas Jumari nih punya kelebihan tukang, itu memang aslinya mah dari Allah, tapi dia berusaha untuk punya kelebihan. Mungkin kejujurannya, mungkin ketepatan waktunya, mungkin dan seterusnya, sehingga kemudian dicari orang. Kenapa harus orang punya fadilah, punya khususiat, punya kelebihan, punya tadi kekhususan? Karena orang tuh sama semua. Ustadz banyak sama, tukang nasi goreng banyak, tukang kerja bangunan banyak. Nah supaya kita bisa dicari orang tuh harus betul-betul punya kelebihan, fadilah. Itu bisa anugerah Allah, idenya dari Allah, bisa juga kita bentuk. Maka kemudian Imam Ghazali menjelaskan begini, wa'lam, dan ketahui olehmu anna syai'a
bahwasanya sesuatu an-nafisa yang bernilai tinggi bagus, al-marbuba yang dicari, fihi padanya al, itu yang qasimu terbagi kepada 3. Jadi yang dicari orang tuh kebagi 3. Anda mau nyari apa? Saya nyari burung. Burung banyak, Pak. Bukan yang ini. Gitu. Yang ini nih. Kenapa itu? Suaranya bagus. Gitu. Nah, secara global kata Imam Ghazali ada 3. Pertama adalah yang dicari itu wa ilama. Yang pertama, ilama kepada sesuatu yutlabu yang dicari dia li ghairihi, karena selain ma itu dia dicari tapi bukan barang itu, tapi karena sesuatu di dalamnya. Contoh, duit dari apa? Duit dari kertas atau dari besi. Itu yang dicari kertasnya apa besinya, Pak? Apa nilainya? Kalau nggak ada nilainya dicari nggak kertasnya? Pada sedeng orang kalau nyari kertasnya mah mau nyari duit, padahal bukan nyari duit, dia nyari apa? Nilai yang disepakati oleh pemerintah. Kalau ngitung kertasnya mah nggak ada yang mau, Pak. Capek-capek orang tulang dicabutin, dibanting-banting, nyariin cuma kertas. Kan kertas, Pak. Apa bedanya sama kertas? Tapi kenapa orang sampai nyari duit? Bener-bener karena ada nilai. Jadi bukan barangnya, tapi sesuatu yang lain, yaitu nilainya. Contoh tuh, yang dicari bukan karena barangnya, tapi sesuatu yang lain, yaitu nilainya. Biasanya nilai itu melekat pada barang itu, tapi bukan hakikat itunya. Orang nyari burung emprit, burung apa tadi? Perkutut. Itu nyari burungnya apa nyari nilai yang lainnya? Nyari nilai lainnya. Itu namanya mayutlabu li ghairihi. Sesuatu yang dicari tapi bukan barangnya, tapi li ghairihi, karena sesuatu yang lain, yaitu nilainya. Itu yang pertama tuh. Yang kedua, wa ilama yutlabu li dzatihi. Barang yang wa ilama, dan kepada barang yang yutlabu yang dicari dia lidzatihi, bagi barangnya itu bagi zatnya itu Kita pengen bahagia di akhirat, kita cari. Itu yang dicari apanya tuh? Coba pikir. Bahagianya apa-apanya? Apa masuk akhiratnya, masuk surganya? Jadi sesuatu itu sesuai nilainya dengan barang itu. Orang pakai cincin yang normal, yang bagus, yang biasa, misalnya 100.000, itu dia demen sama barang itu. Dia nyari apanya tuh? Nyari batunya atau nyari nilainya? Ada yang nyari batunya, ada yang nyari nilainya. Tuh yang kedua tuh. Jadi memang orang nyari barang itu ya memang perlu barang itu, bukan nilainya, bukan. Kayak orang kurban sapi, yang dicari suaranya apa? Sapinya. Kali ada yang buat korban nyari suaranya, ya nyari sapinya kali. Ntar sapi ini lihat gemuk apa enggak, pengennya mah murah gemuk gitu, walaupun puyeng nyarinya mana ada, yang gemuk mah ya mahal gitu. Jadi dia gemuknya itu senilai dengan bobot dagingnya. Kok bisa begitu? Udah tahu pedagang mah kalau dijual di pasar sekilo itu sekian, maka perkirakan nih sapi ada sekian kilo, maka harganya sekian gitu. Diputer-puter juga nggak bakalan ketemu. Nyari yang murah gede mah nggak bakalan, pengen gede mah mahal gitu. Karena apa? Itu yang dicari zatnya, barangnya. Tapi kalau nyari perkutut, wah itu mah bukan barangnya, itu mah tuh li ghairihi, karena selainnya.
Yang ketiga, itu yang kedua tuh. Jadi ilama yutlabu lidzatihi, sesuatu yang dicari, yang dituntut karena bendanya. Yang ketiga adalah wa ilama, dan kepada sesuatu yutlabu yang dicari dia ma li ghairihi, bagi selainnya ma, walidzatihi, dan bagi zatnya itu ma. Jadi dua-duanya, ya barangnya emang itu, dan juga khasiatnya, khususiatnya, kehususannya, keistimewaannya. Jami'an, hale, jadi hal. Jami'an, hale, bersamaan, sekabeh, bareng-bareng. Baru kemudian Imam Ghazali memberikan contoh. Fama, maka bermula, maka utawi ma, maka ari, barang yang, kalau pakai bahasa Sunda mah, fama, maka barang yang yutlabu, yang dituntut, yang dicari dia ma, lidzatihi, bagi zatnya itu biasanya asrafu wa afdalu, lebih mulia dan lebih utama, mimma, dibandingkan barang yang yutlabu, yang dicari, li ghairihi, karena selainnya. Li ghairihi, karena selainnya ma. Burung perkutut suaranya nggak ada, kemudian beli dia mahal 200 juta, baru seminggu suaranya hilang. Marah nggak dia? Marah lah. Waduh, bohongin, kirain di sana mah suaranya bagus, kenapa pulang mehenon suaranya? Kan ini beli segini kan bukan karena perkutut, atau kalau dijual 200 juta sama perkutut mana sebanding, perkutut segini. Tapi kalau ada suaranya tetap dia bertahan, dia merasa tidak dibohongi. Tapi kalau udah nggak ada suaranya, dia beli begitu tuh, masa perkutut segini 200 juta, aduh, ngebohong tuh sama orang. Tapi kalau mau beli sapi kelihatan gemuk segitu, pas itu ya kurang-kurang dikit, kita merasa kebohongan nggak? Ya enggak pak, oh, kelihatan jogorogannya. Kalau kemudian salah, itu mah bukan, itu salah mata yang lihat, ketahuan krempeng, disangkanya gemuk, jadi beli mahal. Nah kalau yang karena tadi tuh li ghairihi, itu biasanya jatuh kalau hilang kehususannya. Tapi kalau yang karena zat, itu biasanya nggak bakalan jatuh. Sapi harganya nggak bakalan jatuh, tetap aja dia, karena orang melihatnya bukan karena sesuatunya, tapi karena memang keadaan sapi itu. Jadi Imam Ghazali ngasih prolognya agak panjang. Maka wal matlubu, dan bermula yang dicari, li ghairihi, bagi selainnya, itu adalah ad-darahimu wa dananir, mata uang dirham dan dinar. Tadi tuh kasih contoh, berhubung ini mah dulu mata uangnya dirham dinar, beliau memberikan contoh dirham dinar. Kalau sekarang ya rupiah. Kalau kita rupiah, orang nyari duit itu bukan karena bendanya pak, nilainya. Kalau benda mah nggak ada harganya. Makanya nanti dalam ilmu ekonomi, karena dia tidak sebanding dengan harga barang itu, terjadi pengurangan nilai. Apa bahasa ekonominya? Inflasi. Kenapa terjadi inflasi? Karena mata uang itu tidak sesuai dengan harga dari kertas itu. Coba kalau emas mah tidak terjadi inflasi pak. Dulu nih zaman saya sekolah itu dikasih duit 5 perak. Coba bocah sekarang kasih duit 5 perak buat sekolah, kira-kira berangkat nggak pak? Kenapa? Padahal 5 perak sama kali, dulu 5 perak, sekarang 5 perak, yang beda apanya? Nilainya gitu. SMA itu masih 25 perak kasih duit, itu bisa beli bakso, bisa macam-macam, bisa ngongkos mobil, odong-odong, 25 perak. Coba sekarang bocah kasih duit 25 perak,
Dulu kalau sekolah dikasih 2.000, orang kaya zaman saya. Kalau sekolah kasih ini emak 2.000, jijing kerakan orang. Sekarang bocah kasih 2.000, anyun. Itu namanya inflasi. Kenapa terjadi inflasi? Karena tadi bendanya tuh nggak sesuai nilai, gitu. Coba kalau ininya pakai mata uang emas mah, punya emas 300 gram, kapan juga tetap bisa berangkat haji, Pak. Sampai kiamat tetap bisa berangkat haji karena inflasinya kecil. Sekarang nih 300 gram misalnya, kali sekarang 800, udah berapa tuh? Pokoknya banyak lah segitu. Buat haji bisa, Pak. Saya berangkat haji dulu 5.700.000. Sekarang bisa berangkat haji 5.700.000. Nggak bisa. Zaman saya tuh 5.700.000 terakhir. Sekarang udah setor awal aja udah 25 juta. Itu namanya inflasi. Apa tadi bahasanya? Inflasi, bahasa modernnya, bahasa ekonominya. Tuh. Nah, kalau barang yang berlaku itu karena ada nilai, itu biasanya kalau hilang nilainya jatuh dia parah. Maka kalau kemuliaan yang paling utama adalah bendanya, itu yang tidak mengalami inflasi kayak emas misalnya. Fa innahuma, maka sesungguhnya darahim dan dananir itu hijrani, dua batu. La manfaata lahuma. Kalau kita bukan hijrani tapi kirtasani, dua kertas. La manfaata lah, yang tidak ada manfaatnya. Kalau diambil kertasnya nggak ada nilainya, Pak, dihapus. Orang nih ratusan ribu, Bapak kalau mau jajal, dihapusin angkanya terus semuanya sampai nggak ada angka-angka begitu, Bapak beli. Orang mau nggak? Nggak mau. Jadi yang mahal apanya sih sebenarnya? Duit. Jadi bukan duitnya, Pak, yang mahal mah tuh tulisan-tulisannya. Kalau nggak percaya rendam 3 hari 3 malam supaya hilang gituannya. Terus Bapak belanja, jago kalau ada yang mau, Pak. Kalau takut kegedean 100.000, jangan yang 100.000, 10.000 rendam sampai hilang gambarnya. Nanti kalau udah hilang gambarnya bawa ke warung, Bu, beli, Bu. Jajal 10.000 beli rokok sebatang. Batang ada kan yang 10.000 ya? Ada. Ya masih ada, mau beli. Coba kalau laku, Pak. Nggak laku. Ini duit udah becek amat ini, katanya kagak ada. Itu kagak mau dia. Itu. Karena bukan bendanya, bukan zat benda itu yang bernilai, tetapi ada sesuatu yang lain. Walaula, dan kalau saja tidak, anallaha subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu yassara, memudahkan dia Allah qada al hajati, untuk akan menunaikan kebutuhan bihima, dengan danair dan darahim, lakana, lah pasti, karena keduanya ada, dia ada darahim, dananir, wal khasaya, dan kerikil, itu bimusabatan wahidatan, itu dengan derajat yang sama. Kalau nggak ada nilainya, maka kertas itu sama aja dengan kertas yang lain. Kalau pakai belanja, nggak mau orang, gitu. Itu namanya mayutlabu li ghairihi, sesuatu yang dicari karena yang lainnya. Kalau orang alim, kira-kira yang dicari apanya tuh, Pak? Kalau orang alim nih, kita orang berilmu nih, dicari orang. Kira-kira yang dicari zatnya atau li ghairihi, Pak? Nih saya misalnya, tuh, misalnya dicari orang, misal, karena apanya, Pak? Karena orangnya apa? Karena apanya, Pak? Ya dua-duanya. Masuk kagak ada orangnya, dia ilmunya kagak, ya kudu ada orangnya. Kagak ada orangnya mah pindah ke orang ilmunya, belum tentu. Oh bukan dia mah, orang ono orangnya mah. Tuh, gitu. Jadi ada yang dicari itu dua hal, ya bendanya iya dengan nilainya. Kalau uang mah bukan bendanya yang dicari, Pak.
tapi li ghairihi nilainya. Perkutut bukan burung perkututnya Pak, suaranya hilang aja, perkututnya dibanting sama dia, mati dia itu, karena nggak ada nilainya. Nah kita cari yang melekat pada kita terus menerus kalau kita pengen berbeda dengan orang lain gitu. Ada orang yang karena orang lain, orang segan, orang demen sama si anu, dipelet. Demennya karena demen beneran dia ganteng apa karena jampe-jampe? Misalnya nih, orang demen dipelet, yang tadi nggak demen jadi demen. Itu dia demennya karena orang itu atau karena yang lain? Karena yang lainnya Pak. Jampe-jampenya hilang, lah kok gue jadi demen sama dia ya? Perasaan emang dia mah jelek bener. Makanya nyari tuh jangan yang karena yang lain Pak, harus yang melekat kepada diri kita. Yang suka main yang main tadi, main pelet-peletan, itu mah bukan demen karena sendiri itu, tapi karena tadi tuh ajian-ajian, manipulasi. Orang jelek kelihatan dia mah cakep baik, padahal mah jelek baik. Ajiannya hilang, jeleknya kelihatan. Aduh, nyesel gua ini, gua dipelet nih sama dia nih. Itu karena li ghairihi. Nyari yang utama tuh jangan yang begitu. Itu kayak mata uang, kalau tidak dia menjadi alat tukar, orang nggak akan mau, dan kalau tidak ada nilainya. Sekarang waladzi yutlabu lidzatihi, memberikan contoh yang kedua, waladzi, dan bermula yang yutlabu dicari dia, alladzi lidzatihi, bagi zatnya alladzi, itu pas-sa'adatu fil akhirati, bahagia di akhirat. Kita pengen cari bahagia di akhirat. Tuh. Itu zat yang dicari Pak, bahagia di akhiratnya. Itu. Makanya kalau kata Rabi'ah Al-Adawiyah mah, saya masuk neraka juga nggak apa-apa, asal ada ridho Allah, asal ada cinta Allah. Oh kita kan belum sampai ke situ. Kita pengennya surga baik. Di surganya nggak ada apa-apa, bodoh lah, yang penting ke surga baik. Kalau Rabi'ah Adawiyah bukan surganya, bukan benda surganya, tapi keridhaan Allahnya, kecintaan Allah pada dirinya. Maka kalau bahagia di dunia, waladzatun nazari, dan yang dicari karena zatnya adalah kelezatan memandang liwajhillahi ta'ala, bagi zat Allah ta'ala. Tuh, jadi kalau dicari karena sesuatu yang lain, seperti contohnya mata uang. Kau